Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kak, pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Yang kami hormati, para Kepala KPPN Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Yang kami hormati, Bapak Ibu, pejabat administrator dan para pejabat pengawas lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Yang kami hormati, para kuasa pengguna anggaran, Satker lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Yang kami hormati, para pimpinan organisasi perangkat daerah wilayah Provinsi Banten. Yang kami hormati, pimpinan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Yang kami hormati, para pimpinan cabang Bank Mitra Perbankan Kanwil DJPB Provinsi Banten. Yang kami hormati, rekanan penyedia barang dan jasa pada Kanwil DJPB Provinsi Banten. Yang kami hormati, pemilik UMKM binaan lingkup Kanwil DJPB Provinsi Banten. Yang kami hormati, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena nikmat dan karunia-Nya di hari yang cukup berbahagia ini, kita semua bisa berada di tempat ini untuk bersama-sama menghadiri sosialisasi anti korupsi. Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, izinkan kami mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Semoga kemakmuran dan kejayaan bangsa Indonesia senantiasa terlimpah. Merdeka! Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Rangkaian acara yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Rangkaian acara yang kedua, keynote speech dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Rangkaian acara yang ketiga, foto bersama, kemudian dirangkai dengan acara sosialisasi anti korupsi oleh Paksi Dana Raksa. Seluruh rangkaian acara ini diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rangkaian acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Bos. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alangkah indahnya bila di setiap awal kegiatan kita tundukkan kepala sejenak, memohon kepada Yang Maha Rohim agar kehidupan kita senantiasa dalam lindungannya. Mohon untuk diselipkan doa untuk para pahlawan yang telah berjuang memberikan kemerdekaan kepada kita semua. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rangkaian acara selanjutnya adalah keynote speech dan pemaparan sosialisasi anti korupsi yang akan disampaikan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, Bapak Lisbon Sirait. Beliau juga menjabat sebagai Change Champion. Beliau yang akan memastikan pesan perubahan tersampaikan dengan jelas dan efektif kepada kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Lisbon Sirait, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak L. Firman Yusuf Sebayang selaku penyuluh anti korupsi dan Narakca yang hari ini akan menjadi narasumber utama kita. Yang kami hormati Bapak kita moderator Muhammad Nurul Hidayatullah dan sekaligus sebagai change agent ya dan duta transformasi Kanwil DJPB Banten. Dan tentunya Bapak Ibu mitra kerja kami yang meluangkan waktu untuk datang mengikuti sosialisasi ini. Dan juga rekan-rekan pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil DJPB, dan juga Ibu Titis ya, Kusuma Astuti yang selain pembawa acara juga Lighthouse KPPN Tangerang ya, yang memandu kita dalam acara sosialisasi ini. Dan seluruh peserta yang ikut bergabung dalam acara sosialisasi ini panitia minta untuk bacakan pantun ya. Mohon. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di tepi kali. Mari bersama kita bernyanyi lawan korupsi sepenuh hati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk mendengar, mensosialisasikan anti korupsi ini.
karena ini menjadi syarat untuk kita boleh terus membangun negeri ini ya dengan integritas dan profesionalisme. Bapak Ibu yang kami hormati, tema kita hari ini adalah merdeka itu bebas dari korupsi ya. Perjuangan belum selesai, lawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Ini memiliki arti yang sangat mendalam, yang berarti kemerdekaan sejati itu hanya bisa disebut merdeka ya kalau kita udah terbebas dari penjajahan, dari pikiran, dari perilaku dan bahkan tindakan yang korup ya. Jadi sebagai aparatur negara, sebagai pelayan masyarakat, kita harus merdeka dan bebas dari pikiran, perkataan, dan perbuatan korupsi ya. Karena korupsi hanya akan merugikan keuangan negara, merugikan masyarakat, dan yang paling merusak lagi adalah membuat masyarakat tidak percaya ya dengan kita selaku aparatur. Oleh karena itu, bahwa sosialisasi ini terus kita lakukan ya, karena dengan sosialisasi kita akan terus diingatkan untuk selalu kita boleh merdeka ya dari pikiran korupsi, dari perkataan korupsi dan tentunya ya perbuatan korupsi ya. Kita patut berbangga ya pada hari ini Bapak El Firman ya, Yusuf Sebayang ya, selaku penyuluh anti korupsi ya, akan mengedukasi kita, akan mensosialisasikan berbagai hal yang berkaitan dengan korupsi ya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang terus-menerus ini, budaya anti korupsi ya atau anti korupsi ya, pikiran tadi, perbuatan dan bahkan perkataan itu menjadi budaya. Ya, kalau sudah menjadi budaya, harapannya pikiran untuk korupsi itu, keinginan untuk korupsi itu, dan bahkan perilaku untuk korupsi itu bisa dihindari ya, atau tidak akan tumbuh lagi di dalam hati kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami mengingatkan bahwa salah satu tindakan korupsi ya berupa pemberian gratifikasi ya, ini juga mungkin perlu menjadi perhatian kita karena selalu banyak dimanfaatkan baik oleh stakeholder ya kita maupun masyarakat yang tentunya banyak menggoda ya. Jadi nanti dengan sosialisasi ini kita akan bisa bedakan pemberian itu atau gratifikasi itu levelnya kayak apa ya. Sehingga kita mengetahui dengan pasti ya. Dan kalau saya sih ya menurut saya yang ekstrim aja, jadi apapun bentuk pemberian itu ya ditolak aja ya, karena kita sebagai birokrat, sebagai pelayan masyarakat, pelayan kalau Kanwil DJPB ya pelayan
satker ya yang berkaitan dengan perbendaharaan, ya itu kita udah digaji, diberikan fasilitas untuk melaksanakan tugas itu. Sehingga apapun bentuk dari gratifikasi itu kita harus tolak ya. Kami punya saluran pelaporan gratifikasi ya, ada di Wise Kemenq.id. Jadi Bapak-Bapak, Ibu dan pejabat yang dari kementerian lembaga atau dari Satker ataupun dari Pemda bisa melaporkan ya kalau ada hal-hal yang barangkali menyangkut gratifikasi, menyangkut dugaan permintaan ya, kita sudah siapkan saluran pengaduan ya. Dan yang paling penting sebenarnya ya dari mitra kami, dari masyarakat, masuk supplier dan orang-orang yang berhubungan dengan DJPB ya, itu kami boleh minta untuk tidak memberikan sesuatu ya kepada pegawai. Dan kalau ada pegawai yang berperilaku yang mengarah kepada itu ya bisa dilaporkan ya, ada laporan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mari kita manfaatkan momen ini ya, sosialisasi ini, dan mari berpartisipasi aktif, karena dengan mensosialisasikan, dengan membicarakan secara terus-menerus ya, ini harapannya bisa menjadi budaya ya bagi kita semuanya dalam rangka kita ingin ya agar korupsi dengan berbagai variannya itu bisa hilang dari pikiran birokrat. Kementerian Keuangan, dan kami berharap DJPB juga menjadi teladan ya yang secara konsisten bisa mendukung upaya pemerintah, upaya negara untuk memberantas korupsi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tadi. Kalau dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun. Mohon cakapnya. Pergi berlayar ke pulau seberang, singgah sebentar membeli ketupat. Ayo lawan korupsi sampai tuntas terang, agar negeri kita menjadi makin bermartabat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Kembali ke Ibu Titis. Terima kasih Pak. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Lispon Sirait yang sudah berkenan memberikan keynote speech dan pemaparan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum rangkaian acara kita lanjutkan, mohon berkenan Bapak Ibu untuk diambil gambar bersama. Mohon kamera dihidupkan ya Bapak Ibu, biar wajah ganteng dan cantiknya kelihatan semua.
Kamera mohon on cam. Masih ada ya beberapa yang masih kameranya belum dihidupkan. Kami persilahkan untuk dihidupkan terlebih dahulu. Sebentar saja. Baiklah, kami persilahkan Mbak Nisa untuk mengambil foto gambar bersama. Untuk slide pertama, kami persilahkan. Untuk slide kedua. Untuk slide ketiga. Untuk slide keempat. Untuk slide kelima. Untuk slide keenam. Dan terakhir untuk slide ketujuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Di seberang rumah Pak Basir, singgah sebentar memetik pepaya. Untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, salam hormat dari saya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami haturkan jika Bapak Kepala Kanwil ada agenda lain, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilahkan untuk meninggalkan acara ini. Monggo Bapak. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya adalah sosialisasi anti korupsi oleh Paksi Dana Raksa Bapak L. Firman Yusuf Sebayang. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C, Pangkal Pinang. Namun konon sebelumnya beliau ini adalah keluarga besar perbendaharaan. Beliau sebelumnya adalah Jafung di PTPN di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk tema anti korupsi kali ini kita akan mengambil masih terkait dengan bulan kemerdekaan, yaitu merdeka itu bebas dari korupsi. Perjuangan belum selesai, lawan korupsi sampai ke akarnya. Kami informasikan di sini bahwa sosialisasi kali ini akan dipandu oleh moderator handal kita. Beliau juga sebagai change agent Kanwil DJPB Provinsi Banten. Saat ini beliau menjabat sebagai Kabid PAPK Kanwil DJPB Provinsi Banten. Bapak Muhammad Nurul Hidayatullah. Kami persilahkan. Terima kasih untuk MC Mbak Titis. Apa suara saya merdu Mbak Titis? Merdu sekali Pak Nurul. Terima Monggo. kasih. Terima kasih teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam integritas. Salam anti korupsi. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Banten, Bapak Lisbon Sirait. Yang terhormat Bapak narasumber yaitu Bapak L. Firman Yusuf Sebayang. Terima kasih atas kesediaan Pak L. Firman Yusuf Sebayang sebagai narasumber. Yang kami hormati para undangan, yaitu pertama pimpinan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten atau yang mewakili, kemudian para kuasa pengguna anggaran, seluruh
satuan kerja dari Satker Mitra Kerja, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, atau yang mewakili. Mohon maaf tidak terbitkan satu persatu. Kemudian juga yang terhormat para pimpinan atau kepala cabang Bank Mitra Kerja, Kanwil Dijen Perbendaharaan se-Provinsi Banten, sekali atau yang mewakili, sekali lagi terima kasih kehadirannya. Kemudian para rekanan penyedia barang dan jasa yang diundang, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Para pimpinan UMKM atau pemilik UMKM binaan Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Banten, sekali lagi terima kasih kehadirannya. Kemudian juga para pimpinan OBD atau SKPD perangkat daerah, termasuk yang mewakili, sekali lagi terima kasih kehadiran, dan seluruh para undangan semuanya. Mohon maaf tidak sebutkan satu persatu atas kehadiran pagi hari ini. Secara khusus saya yakin Bapak Ibu banyak kesibukan, tapi berkesempatan untuk menghadiri undangan kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Bapak Ibu yang berbahagia, korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa. Korupsi dalam instansi pemerintah, selain merugikan keuangan negara, juga dapat berdampak yang sistem terhadap pelayanan atau mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk itu, sangat tepat sekali pada kesempatan hari ini, kita melaksanakan kegiatan yaitu sosialisasi anti korupsi. Seperti apa nantinya tentu akan kita simak dengan penuh hikmat. Bapak Ibu, kita baru saja mengikuti rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Tercinta yang ke-80 dengan penuh semangat dan genggam gembita, dengan rangkaian kegiatan yang bermacam-macam, ada upacara, ada lomba-lomba, dan penuh kegiatan yang lainnya. Hari ini masih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, Kementerian Keuangan, menyelenggarakan sosialisasi anti korupsi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, yang tadi CV-nya sudah disampaikan oleh Ibu Titis dengan lengkap. Beliau adalah paksi atau penyuluh anti korupsi yang bersertifikat dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga materi yang akan beliau sampaikan itu sangat menarik. Untuk itu, memberi lele di bulan Desember, tidak berusaha bertele-tele, langsung kita ke narasumber. Kita sapa narasumber kita, Bapak Elfriman Yusuf Bayang. Selamat pagi Pak Elfriman Yusuf Bayang. Selamat pagi Pak Muhammad Nurul. Ya, suara saya terdengar jelas Bapak? Alhamdulillah Pak, jelas dan sangat kelihatan gagah dan ganteng sekali nih. Iya Bapak. Bagaimana kabar pagi ini Pak? Sehat, semangat? Kabar luar biasa, Pangkal Pinang agak mendung setelah beberapa hari ini hujan sepanjang hari Bapak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelum Pak Elfriman menyampaikan nanti materi dengan tugas Bapak Ibu, kita simak nantinya. Mungkin singkat saja Pak Elfriman, secara singkat, pendek singkat Pak. Kita optimiskah Pak, kita bahwa negara kita atau negeri tercinta Indonesia pada saatnya nanti akan bebas dari korupsi Pak? Siap, ini pertanyaan yang spektakuler sekali Pak Muhammad Nurul Hidayatullah. Optimis, saya sangat optimis dan saya yakin Bapak Ibu juga optimis. Kita sudah 80 tahun merdeka, dulu kita dijajah beratus-ratus tahun tapi kita bisa merdeka. Hari ini kita bisa melawan korupsi sampai ke akar-akarnya Pak. Saya Terima optimis kasih sekali. Pak, luar biasa. Itulah Bapak Ibu, semangat dan optimis Bapak Elfriman tentu akan merasuki kita semua, sehingga kita akan benar-benar nanti bebas dari segala bentuk korupsi. Sesuai tema pada pagi hari ini, yaitu merdeka itu bebas dari korupsi, perjuangan belum selesai, lawan korupsi sampai ke akarnya, dan merdeka. Satu pantun untuk kita semua sebelum nanti Pak Irwan segera menyampaikan materinya. Jadi laki-laki, jangan mudah mengeluh. Karena nggak ada yang kebincang sendiri. Harus kuat berdiri kokoh dengan dua kaki. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Semoga Indonesia merdeka dan bebas dari segala korupsi. Bapak Ibu, mari kita simak secara
penuh semangat dan khidmat materi yang disampaikan oleh Bapak Elfriman Yusuf Sebayang. Waktu, layar, dan kesempatan kami sempat berikan sepenuhnya kepada Bapak Elfriman Yusuf Sebayang. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nurul Hidayatullah yang sudah membuka dengan semangat dan berapi-api, yang sudah mengantarkan saya ke layar utama pada pagi hari ini. Mohon izin yang terhormat Kakanwil DJPB Provinsi Banten, Bapak Lispon Sirait, yang saya hormati para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan rekan-rekan pelaksana pada Kanwil DJPB Provinsi Banten. Yang saya hormati mitra kerja dari Kanwil DJPB Provinsi Banten yang sudah hadir menyempatkan waktu pada pagi hari ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh hadirin peserta sosialisasi anti korupsi kali ini. Pribadi yang taat hukum pastilah patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam anti korupsi, merdeka. Baik, Bapak Ibu, ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Secara khusus kami dari Paksiapi, penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas Dana Raksa, Kementerian Keuangan, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami untuk bisa memberikan sosialisasi anti korupsi pada saat ini. Dan saya juga mungkin mohon izin mention terima kasih kepada Ibu Laini Rahmania, Kepala Bidang SKKI Kanwil DJPB Provinsi Banten yang sudah memberikan mention ke saya untuk bersama-sama dengan Paksiapi Dana Raksa untuk bisa memberikan sosialisasi anti korupsi pada pagi hari ini. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya akan sesuai dengan kode etik kami, kita semua bukan saling mengajari bagaimana kita melawan korupsi, tetapi kita semua adalah expertnya dan kita semua adalah pelaku-pelaku perlawanan terhadap korupsi. Jadi mohon izin untuk kedepannya, saya akan memanggil Bapak Ibu dengan sebutan master. Master itu bisa berarti kita semua expert, dan master kita bisa berarti bahwa masih terus belajar. Nah, di dalam kode etik penyuluhan anti korupsi, mohon izin saya ingin menyampaikan safety briefing, dan ini menjadi sebuah bagian utama dari penyampaian materi anti korupsi. Izin Bapak Ibu. Ya, kali ini sosialisasi anti korupsi yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPB Provinsi Banten ini dilaksanakan secara daring dan luring. Jadi kami memohon kepada peserta untuk mengikuti acara dengan baik dan mengikuti tata tertib yang telah ditentukan, dan peserta daring agar mengatur posisi duduk dan jarak pandang ke arah peripheral atau device yang Bapak Ibu gunakan senyaman mungkin, karena kita akan menggunakan waktu kita semaksimal mungkin pada pagi hari ini. Dan rekan-rekan, para master semua yang mengikuti secara luring, silakan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Dan para peserta daring agar memperhatikan kabel charger, saklar di sekitarnya untuk memitigasi bahaya kelistrikan. Dan bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu semua, para master yang luring maupun daring saat ini, untuk memperhatikan titik kumpul dalam hal apabila terjadi ada tanda bahaya seperti kebakaran, gempa bumi, atau banjir atau yang lainnya. Kemudian mari jaga protokol kesehatan yang berlaku dalam hal kondisi tidak sehat agar memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan khusus untuk peserta daring agar memastikan jaringan internet tersedia dengan baik, supaya nanti apa yang disampaikan tidak ada kata-kata yang terputus, atau mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan nanti kami persilakan. Dan saya mengucapkan selamat mengikuti sosialisasi ini. Dan hari ini kita diberikan tema Merdeka itu bebas dari korupsi. Ya, jadi Bapak Ibu perkenalkan terlebih dahulu. Tadi mungkin sudah disebutkan CV oleh Ibu Titis. Bagaimana saya Elfriman Yusuf Sebayang saat ini sebagai penyuluh anti korupsi dalam jenjang muda
Saya sudah menjadi seorang penyuluh anti korupsi mulai dari tahun 2021 untuk disertifikasi, namun pada kesempatan sebelumnya di 2019 saya mengikuti diklat persiapan sertifikasi paksi, dan di tahun-tahun sebelumnya karena kita di Kementerian Keuangan selalu digaungkan untuk melaksanakan zona integritas menuju predikat WBK dan WBM. Jadi kita ditunjuk sebagai duta anti korupsi. Nah, Bapak Ibu, saya status menikah memiliki 3 putri dari istri yang satu, dan hanya satu-satunya Bapak Ibu, para master semua. Dan saat ini saya bertugas di kantor Bea Cukai Pangkal Pinang sebagai Kepala Subbagian Umum. Sebagaimana tadi sudah disinggung, saya mulai Juni 2025 ini mendapatkan penugasan mutasi cross function antar eselon 1 pada Kementerian Keuangan, di mana sebelumnya saya adalah keluarga besar dari Direktorat Jenderal Perbendaraan, dan kantor saya yang terakhir di KPPN Marisa Gorontalo sebagai Kepala Seksi Bank. Dan sebelumnya, sebelum Gorontalo, saya adalah seorang pejabat fungsional, pembina teknis perbendaharaan negara di level mahir di KPPN Muara Bungo, Kanwil DJPB Provinsi Jambi. Saat ini Bapak Ibu, saya punya home base di Muara Bungo Jambi, di mana jarak tempuhnya bisa membutuhkan sekitar 24 jam kalau saya pulang dari Muara Bungo ke Pangkal Pinang, karena saya harus melipir dulu ke Jakarta menggunakan 2-3 pesawat, kemudian 1 kali perjalanan darat antara Muara Bungo ke Jambi dengan durasi sekitar 6-8 jam, seperti itu. Dan saat ini juga saya aktif sebagai pengurus di Paksiapi Dana Rakca di bidang pembangunan sistem integrasi anti korupsi, dan saya juga diberikan kesempatan sebagai fasilitator pada pelopor KPK, yaitu pelatihan calon penyuluh anti korupsi. Dan saya juga tergabung di komunitas Korps Paksi Provinsi Jambi, di mana saya sebelumnya bertugas, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa sih paksi gitu ya? Paksi kok baru dengar nih gitu ya. Nah, ini perlu saya sampaikan. Ini menurut data KPK di tanggal 31 Oktober 2024 hanya ada 3.885 paksi di seluruh Indonesia, di mana rakyat Indonesia saat ini hampir 300 juta, dibandingkan 3.800-an orang ini sebenarnya sangat minim. Dan puji syukur di Provinsi Banten salah satu pemilik paksi yang cukup banyak, yang paling besar, yaitu sekitar hampir 400-500 orang, Bapak Ibu. Nah, paksi ini adalah penyuluh anti korupsi yang dibekali dengan standar kompetensi kemampuan nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan yang disertifikasi oleh KPK, yang menjadi corong untuk menyampaikan hal-hal tentang perlawanan korupsi. Paksi bukan karyawan KPK atau perpanjangan tangan KPK sebagai lembaga anti rasuah, tetapi kita diberikan satu lahan amal volunteer untuk bisa menjadi penyuluh anti korupsi, untuk berbicara kepada masyarakat, orang-orang di sekitar kita melalui lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga sosial dan masyarakat untuk melawan korupsi. Karena saat ini Bapak Ibu, salah satu yang disadari bahwa korupsi itu tidak hanya terjadi pada lembaga-lembaga negara besar atau hal-hal yang bersifat strategis, tetapi perilaku-perilaku korupsi itu saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat, bahkan mulai dari level komunitas paling kecil, yaitu keluarga. Dan puji syukur di Kementerian Keuangan memiliki satu program yang sangat luar biasa dari kepemimpinan kita di Kementerian Keuangan. Itu kita didorong untuk bisa ikut sebagai paksi, dan salah satu kementerian lembaga yang paling besar memiliki paksi dan ahli pembangunan integritas adalah Kementerian Keuangan. Dan saat ini kami di Paksiapi Dana Rakca di Kementerian Keuangan melebur dari seluruh eselon 1 itu memiliki paksi sejumlah 571 orang per Mei 2025, kemudian ahli pembangunan integritas ada 55 orang. Dan biasanya ahli pembangunan integritas ini adalah mereka-mereka yang memiliki komitmen kuat untuk membangun sistem integritas melalui lembaga
atau organisasi yang ditugaskan bagi mereka, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, masuk kepada tema kita hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Moderator tadi, bahwa kita masih dalam euforia merayakan Hari Kemerdekaan bangsa kita yang ke-80. Angka 80 ini sangat luar biasa, cantik sekali. Ya, 80 itu angka genap, dan katanya angka 8 itu adalah angka kemakmuran dan kekayaan. Dan tema kemerdekaan kita di tahun 2025 ini adalah Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Dan mohon izin para master semua, saya juga seorang pengguna media sosial, dan beberapa media sosial yang saya ikuti, baik saya stalking status rekan, teman, saudara, mungkin orang lain, atau tiba-tiba ada status dari influencer yang masuk ke beranda saya atau ke wall-nya saya. Ternyata di seluruh Indonesia, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, tingkat RT, tingkat kabupaten, provinsi, sampai bahkan negara, itu semua larut di dalam kebahagiaan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80. Jadi banyak event-event. Mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang masih balu-balu, biru-biru badannya karena baru saja ikut lomba pukul bantal misalnya. Atau mungkin ada yang kemarin karena lomba bawa kelereng dalam sendok, terlanjur sendoknya ketelan atau kelerengnya ketelan gitu ya. Nah, itu semua euforia Bapak Ibu. Saya yakin semua Bapak Ibu yang hadir hari ini masih tersimpan di rumah itu baju merah putihnya, atau setidaknya kemarin bandana atau ikat kepala gitu ya. Nah, kita benar-benar merayakan kemerdekaan kita dengan luar biasa. Dan saya melihat tahun 2025 ini euforia kemerdekaan itu tidak dipengaruhi dengan keadaan-keadaan politik, tidak dipengaruhi dengan keadaan-keadaan sosial atau hal-hal yang lain, tapi semua larut dalam kebahagiaannya. Dan pertanyaan kita 80 tahun merdeka, merdeka dari siapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, mungkin di tahun 1945 sampai beberapa tahun selanjutnya, kita merdeka dari dua bangsa ini. Bangsa Jepang di tahun 45-nya, kemudian setelah proklamator kita memproklamasikan kemerdekaan kita di Jalan Pegangsaan Timur di Jakarta, ternyata Belanda masuk kembali ke Indonesia, berusaha masuk kembali untuk menjajah kembali, karena sesuai dengan aturan saat itu di Konvensi Wina, bahwa negara yang jajahannya diambil oleh negara lain, kemudian negara pengambilnya tersebut kalah dalam perang, maka negara jajahan itu kembali kepada negara penjajah sebelumnya. Maka ketika itu Belanda merasa punya hak untuk kembali menduduki Indonesia. Tetapi luar biasanya, atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Indonesia bisa mempertahankan kemerdekaannya. Indonesia bisa melewati segala perjuangan disintegrasi bangsa pada masa-masa awal kemerdekaan. Sehingga hari-hari ini kita bisa menikmati bagaimana pembangunan yang luar biasa terjadi di bangsa dan negara kita. Kota-kota besar menjulang tinggi. Kemudian masyarakat kita, anak-anak bisa bersekolah dengan bebas. Bahkan sekarang pola pikir, cara kita bermedia sosial itu bebas sekali. Ada pembangunan-pembangunan, ada perayaan-perayaan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Namun ada satu hal yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita sudah merdeka sepenuhnya? Apakah kita sudah terbebas dari penjajahan? Itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan retorika dari orang-orang yang punya pemahaman atau visi, atau mungkin ada mengkritisi keadaan-keadaan bangsa dan negara kita. Apakah kita sudah merdeka? Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya dalam hati. Bahkan pertanyaan ini mungkin terlontar dari Bapak Ibu kepada rekan-rekan, pada jawatan, atau orang di sekitar kita pada waktu-waktu saat ini. Dan saya katakan bagi kita Bapak Ibu, kita sudah merdeka. Seperti yang ditanyakan oleh Bapak Moderator tadi, Bapak Muhammad Nurul Hidayatullah, apakah kita optimis dengan kemerdekaan kita? Kita optimis. Namun perjuangan belum selesai. Seperti proklamator kita bilang, bahwa perjuangan yang paling berat bagi bangsa kita, bagi anak-anak bangsa kita adalah mengisi kemerdekaan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, penjajah itu masih ada di sekitar kita. Mungkin mereka tidak bermata sipit, bertopi yang punya kupluk ke belakang,
Mungkin mereka bukan bule yang menenteng senjata seperti zaman dulu seorang Belanda. Tapi hari ini Bapak Ibu perlu kita sadari, penjajah itu bernama korupsi. Dan siapa itu korupsi? Siapa pelakunya? Dan pelakunya itu berasal dari dalam. Bahkan mungkin ada orang di sekitar kita, bahkan mungkin tetangga kita, orang sekampung kita, orang semarga kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu slide saya ambil. Tagline berita ini adalah berita di detik.com hari kemarin. Bayangkan Bapak Ibu, saya cuma mengetikkan keyword korupsi di detik.com. Sebegini banyak dan itu belum semuanya saya capture. Bagaimana kita perlu merasa bahwa kita sedang dalam ancaman, bahwa kita masih dijajah dengan kata korupsi. Ya, korupsi dari hal-hal yang paling kecil, bahkan sampai hal-hal yang sangat menyentuh hajat hidup orang banyak. Banyak kasus-kasus saat ini yang terjadi, korupsi pertambangan, korupsi ekonomi, kemarin ada beras oplosan, korupsi di bidang pendidikan, korupsi di bidang hukum. Bapak Ibu, ini perlu menjadi perenungan bagi kita bersama. Kenapa korupsi ini masih menjajah kita dan kita sangat perlu aware. Kenapa kita harus mengkategorikan bahwa korupsi ini menjadi penjajah yang perlu kita antisipasi dengan cerdas, dengan dengan niat ketulusan yang benar-benar gigih untuk melawannya. Ada beberapa hal yang perlu kita belajar dari sejarah peradaban dunia, Bapak Ibu. Saya mengambil ada 5 contoh di sini. Bagaimana peradaban-peradaban dunia pada masa dulu yang begitu besar dan luar biasa. Mungkin kalau kita takarkan dengan keadaan kondisi bangsa Indonesia saat ini, negara-negara yang saya sebutkan ini adalah negara yang luar biasa. Mungkin mustahil saat itu bisa hilang dari peradaban dan kehidupan manusia saat ini. Mulai dari kekaisaran Romawi Barat masa itu, Bapak Ibu, negara ini berdiri 500 tahun. Kalau Indonesia masih hanya 80 tahun, Bapak Ibu. Negara kekaisaran Romawi ini berdiri selampir 500 tahun. Demikian juga dinasti Tang di Tiongkok, berdiri hampir 300 tahun lebih. Kemudian ada dinasti Qing Tiongkok, berdiri hampir sekitar 400-500 tahun. VOC pada masa itu, mungkin hari-hari ini bangsa Indonesia mengenalnya VOC itu penjajah, tapi pada intinya secara sejarahnya VOC pada awalnya adalah semacam perusahaan dagang yang datang dengan damai, pergi ke Nusantara, membeli barang-barang yang ada dari Nusantara dengan cara-cara ekonomi yang equal. Ini juga bisa hancur-hancuran. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam bentuk korupsi dan dampak utamanya, Bapak Ibu, itu semua hampir terjadi di bangsa kita saat ini. Suap untuk jabatan. Ya, banyak jabatan-jabatan di pemerintahan yang mungkin pernah kita dengar atau kita lihat ada suap di sana. Ada penyalahgunaan wewenang, ada korupsi di militer, kemudian ada pejabat korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ada penyelewengan anggaran, ya, itu di dinasti Qing itu terjadi. Sama seperti kita sekarang, kita sebagai penggawa Kementerian Keuangan selalu berkata, 1 rupiah pun tidak boleh diselewengkan. Ya, kemudian di VOC itu terjadi, kenapa hancur? Karena ada gratifikasi jabatan. Ini yang menjadi concern bagi kita hari-hari ini. Ada perdagangan ilegal, manipulasi keuangan. Saya semenjak masuk ke Bea Cukai, ditugaskan di sini, saya baru menyadari bahwa ternyata Korbis Bea Cukai adalah menghalangi adanya perdagangan ilegal. Ternyata perdagangan ilegal itu sangat merusak tatanan ekonomi bangsa. Kemudian di masa Orde Baru ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ada penyalahgunaan yayasan dan kronisme politik. Nah, dampak utamanya Bapak Ibu, pejabat tidak kompeten, lemahnya pertahanan, hilangnya kepercayaan rakyat. Ini banyak terjadi pada saat-saat ini terjadi Bapak Ibu. Pudarnya kepercayaan rakyat dan tentara, munculnya pemberontakan. Kemudian lemahnya pertahanan, krisis sosial, gejolak rakyat, kebocoran kas besar-besaran, moral pejabat rusak, dan krisis kepercayaan, instabilitas politik, bahkan di masa Orde Baru terjadi krisis ekonomi di tahun 97-98. Dari 5 kasus ini Bapak Ibu ada keruntuhan peradaban yang terjadi. Apakah kita mau Indonesia yang begitu luar biasa ikut hancur? Siapa yang bisa memprediksi kita bisa bertahan 300-400 tahun yang akan datang? Kalau 80 tahun awal begini pun kita sudah mengalami goncangan melalui perilaku-perilaku dan tindak pidana korupsi.
Indonesia itu sangat luas dan luar biasa. Saya merasakan ketika saya bertugas di Marisa Gorontalo, mulai dari Muara Bungo, saya harus menempuh perjalanan hampir 2 hari setiap perjalanan. Ternyata Indonesia itu luas. Tapi ternyata dari keluasan kita itu banyaknya ragam budaya, ragam bahasa, ragam suku bangsa. Ternyata selama ini kita bisa disatukan dengan baik oleh NKRI. Tetapi ini yang perlu kita respon. Jangan sampai terjadi bahwa bangsa dan negara kita bisa hancur seperti peradaban-peradaban yang saya sebutkan di awal tadi. Dan bagaimana Bapak Ibu respon kita sebagai bangsa negara, bangsa dan masyarakat Indonesia, bahwa kita harus punya tindakan sebagai karakter budaya keluargaan. Kita tidak boleh hanya diam. Kita tidak boleh hanya dengar-dengaran. Dengar orang korupsi di sebelah, oh iya korupsi, ya sudah. Oh kemarin ada kasus timah 300 triliun, oh sudah. Oh kemarin ada kasus beras oplosan, oh ya sudah. Ya, kita terbiasa hanya diam. Dan hari ini saya ingatkan bagi kita Bapak Ibu, siapapun kita, tidak hanya kami sebagai paksi atau tidak hanya kita sebagai penyelenggara negara yang di bidang pemerintahan maupun di korporat, tetapi semua kita sebagai masyarakat harus punya tindakan sebagai karakter budaya keluargaan. Karena kalau tidak, kita akan hancur bersama. Dan bagaimana kita memulai tindakan kita adalah mulai mengenali apa itu korupsi. Bapak Ibu mungkin sudah terlanjur sering kita dengar kata-kata korupsi. Mungkin apalagi kita di lembaga pemerintahan, hampir setiap triwulan kita mendapatkan sosialisasi anti korupsi. Apalagi kita di Kementerian Keuangan biasanya semua kita menggalakkan penegakan zona integritas. Mungkin saat ini sudah ada yang berpredikat WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani, ada berpredikat wilayah birokrasi wilayah bebas korupsi. Bapak Ibu, mari jangan bosan. Perlu saya ingatkan lagi bahwa salah satu strategi dalam memerangi korupsi ini adalah dengan memberikan edukasi terkait apa itu perbuatan korupsi, apa itu bahayanya dan dampaknya, serta bagaimana kita mencegahnya. Sama seperti kita mengantisipasi penyakit pada tubuh kita. Ya, korupsi itu berasal dari bahasa Latin, corruption, yang memiliki kata kerja corrumpere, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang sudah diubah penyempurnanya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa menyebutkan ada 7 kategori korupsi dari 30 delik yang disebutkan pada undang-undang tersebut. Ya, pertama adalah merugikan keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, pemerasan. Keempat, penggelapan dalam jabatan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah gratifikasi. Saya mau garis bawahi tentang gratifikasi. Karena gratifikasi adalah paling dekat dengan kehidupan pribadi seorang masyarakat saat ini. Khususnya kita di birokrasi atau di lembaga birokrasi. Siapa saja penyelenggara negara yang disebutkan di sini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, kemudian penegak hukum, dan masyarakat yang berkaitan dengan pegawai negeri, penyelenggara negara atau penegak hukum. Ya, hari-hari ini mungkin kita udah jarang mendengar KPK ada OTT, tapi saat ini kita bisa bangga dengan salah satu APH lainnya, yaitu Kejaksaan Agung. Bagaimana mereka bisa mengungkap kasus-kasus besar yang nilainya sangat bombastis, yang di luar dari nalar kita. Bayangkan di rumah seseorang bisa ditemukan uang 1 triliun. Mungkin hari-hari ini kita melihat uang puluhan juta di depan mata juga jarang gitu ya. Tapi ternyata ada loh 1 triliun bisa disimpan di rumah seseorang. Nah, di sini disebutkan Bapak Ibu, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Tipikor atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang, artinya tidak terlepas kita terbebas dari hal ini. Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ya, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi Bapak Ibu, korupsi ini tidak bisa terlepas dari seluruh elemen masyarakat. Semua bisa masuk seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa itu korupsi? Ya, dalam ilmu politik korupsi
didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan, ya, dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi sehingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat umum, perusahaan ataupun pribadi lainnya. Dan ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ya, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan ini perlu kita sadari Bapak Ibu, ternyata korupsi itu ada di sekitar kita. Nah, perlu juga kita tegaskan bahwa korupsi yang kita sebutkan sehari-hari itu ternyata punya dampak yang begitu luar biasa. Dampak kepada masyarakat salah satunya adalah pelayanan publik dan jasa yang makin mahal. Mungkin hari-hari ini dengan reformasi birokrasi di beberapa instansi atau kementerian lembaga tidak seperti zaman dulu. Tapi Bapak Ibu, sehari-hari ini masih terjadi keluhan-keluhan bagaimana pelayanan publik itu masih ada ganjalan untuk diakses dan masih berbiaya mahal. Kemudian pengentasan kemiskinan yang lamban. Ya, kita sadari bahwa korupsi, uang negara yang sudah dialokasikan untuk menjadi stimulus ekonomi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, ketika itu dikorupsi, maka pengentasan kemiskinan akan terhalang Bapak Ibu. Kemudian akses yang makin terbatas untuk masyarakat miskin. Kemudian ada angka kriminalitas yang meningkat dan demoralisasi. Masyarakat tidak punya rasa percaya pada pemerintah, makin individual dan mementingkan diri sendiri. Dan di poin terakhir ini, mungkin sering kita lihat, coba lihat di luar sana, kita berlalu lintas semua menjadi raja jalanan. Tidak pakai helm atau pakai helm sama-sama hebatnya, sama-sama kuat, sama-sama merasa memiliki hak, sama-sama keras, sama-sama memiliki kingdom. Demikian juga di hal-hal yang lain. Secara hukum, tiba-tiba ada orang yang bersalah ketangkap masyarakat langsung dihakimi secara massal. Itu artinya kita memiliki keadaan demoralisasi. Masyarakat tidak punya rasa percaya pada pemerintah, tidak percaya kepada aparat hukum, tidak percaya kepada penegakan hukum. Ya. Kemudian makin individual itu sangat luar biasa kita dapatkan hari-hari ini Bapak Ibu, karena semua orang mencari keuntungan sendiri-sendiri untuk menunjukkan dan mencari kebutuhannya sendiri. Nah, kalau kita ulik dari 7 kategori pelanggaran korupsi tadi Bapak Ibu, dari 30 delik, ya, merugikan keuangan negara pada pasal 2 dan pasal 3 dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu segala sesuatu yang merugikan negara, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kategori perbuatan korupsi. Contohnya adalah penggunaan fasilitas, khususnya fasilitas kita di dunia birokrasi. Ya, Bapak Ibu, kalau ada mobil dinas operasional, maka kita pakailah untuk operasional, bukan untuk mobil dinas operasional keluarga atau pribadi. Itu salah satu contoh. Ada mungkin kita menggunakan BMN di kantor, gunakanlah untuk kebutuhan kantor, bukan untuk kebutuhan pribadi. Kalau itu terjadi, berarti kita sudah masuk dalam merugikan keuangan negara. Karena ketika kita menggunakan alat-alat atau BMN milik negara untuk pribadi kita, berarti kita sudah merugikan keuangan negara. Kemudian suap menyuap. Jika terdapat semacam award, bisa jadi tipikor suap menyuap ini termasuk yang didominasikan. Nah, sering sekali terjadi OTT atau kasus hukum korupsi, ini banyak terjadi di suap menyuap. Ini biasanya antara pengambil kebijakan di lembaga pemerintah dan menyeret lembaga-lembaga di luarnya atau korporat atau pihak swasta. Dan ini sering terjadi dalam setiap kasus korupsi yang ditangkap ataupun dibawa ke pengadilan. Kemudian penggelapan dalam jabatan ini adalah pelakunya tentu mereka yang memiliki jabatan atau kewenangan tertentu dalam pemerintahan. Jadi khususnya kita rekan-rekan semua, para master semua yang berkarya di bidang pemerintahan, mari kita evaluasi diri agar kita menghindari penggelapan dalam jabatan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pemerasan. Nah, seorang pejabat negara atau pegawai negeri memiliki kekuasaan dan kewenangan, lalu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, atau disebut perbuatannya dianggap korupsi. Pemerasan ini meeting mind-nya adalah berasal dari penyelenggara negara. Bagaimana dia untuk bisa memberikan pelayanan publik kepada pihak mitra atau pihak eksternal, dia harus dibayar, dia harus diberikan imbalan sesuatu. Kemudian perbuatan curang itu adalah pemborong proyek curang terkait dengan kecurangan proyek bangunan yang melibatkan pemborong atau kontraktor.
tukang ataupun toko bangunan atau pengawas proyek. Biasanya perbuatan curang ini adalah mengubah spesifikasi hasil pengadaan barang dan jasa. Kalau seharusnya bangun gedung adukan semen 1:5, ternyata dibalik misalnya, atau 1:10, ya. Untuk sementara nempel, tapi nunggu beberapa waktu yang akan datang, bangunan tersebut akan goyah dan memiliki kualitas yang buruk. Itu salah satu perbuatan curang. Kemudian ada benturan kepentingan, yang bahasa kerennya kita sebut conflict of interest. Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang di satu sisi. Ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, atau kroni-kroninya. Di Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, conflict of interest ini sangat dipantau sekali atau sangat diatur sekali, sehingga ketika ada proses pengadaan barang dan jasa, harus ada koridor-koridor untuk pemenuhan siapa saja boleh ikut dalam proses pengadaan tersebut. Dan selanjutnya adalah tentang gratifikasi. Gratifikasi ini adalah hal yang sangat kita concern memberantasnya atau melawannya. Tadi disebutkan oleh Bapak Kakanwil bagaimana gratifikasi ini harus hilang dari dunia birokrasi, khususnya di Kementerian Keuangan atau di Kanwil DJPB Provinsi Banten. Di pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, peminjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, gratifikasi ini bisa diterima di dalam maupun di luar negeri, Bapak Ibu, dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Nah, dulu sering kita diberikan pemahaman bahwa dalam setiap kasus tipikor OTT yang dilakukan oleh KPK itu diawali oleh gratifikasi dengan mengirimkan apel malang lah atau kue bika atau apa seperti itu. Nah, di dalam gratifikasi ini perlu kita ketahui ada perbedaan antara suap dan gratifikasi, di mana suap itu memang langsung ada niat jahatnya. Tapi kalau gratifikasi itu belum tentu ada niat jahatnya. Saya mencontohkan, kalau suap itu otomatis ketika pihak eksternal atau pihak rekanan datang ke pejabat pengambil kewenangan di proses pengadaan barang dan jasa, misalnya contohnya, itu langsung memang dia kasih, Pak, menangkan kami, Bapak nanti saya kasih sekian, ini uangnya. Itu disebut dengan suap. Artinya memang sudah niat dia bagaimana menggugurkan lawan-lawannya, sudah punya niat jahat bagaimana dia memenangkan tender dan proyek ini, itu yang disebut dengan suap. Tetapi kalau gratifikasi, itu belum ada niatnya. Dan gratifikasi ini dekat sekali dengan kebiasaan atau habit masyarakat Indonesia. Contoh kalau kita saling mengunjungi, paling nggak enak kalau kita tidak bawa oleh-oleh. Apalagi itu keluarga dekat contoh. Tapi biasanya ke lembaga atau petugas penyelenggara negara, ketika kita datang, kemudian berbasa-basi, bercerita panjang lebar, nanya keluarga apa segala, kemudian ada pemberian di sana. Pada awalnya ini tidak ada disebutkan, Pak, ini saya memberikan gratifikasi, nanti kegiatan ini kami yang ambil. Tidak. Biasanya ini adalah dari basa-basinya dulu. Memang belum ada. Tapi ketika gratifikasi diterima oleh penyelenggara negara, itu menjadi suatu ikatan batin atau ikatan budi. Sehingga ketika pada waktunya nanti ada pekerjaan atau proses pengadaan barang dan jasa, dia mendapatkan porsi yang lebih perhatian dari penyelenggara negaranya. Jadi perlu kita ketahui bahwa gratifikasi diawali dari kata-kata, Pak, sekedarnya saja. Ini hanya tanda persahabatan dari kami. Ini hanya oleh-oleh karena saya kemarin dari sana. Pada pertanyaannya, kenapa Anda memberikan ini kepada saya? Coba pastikan kalau saya bukan di posisi jabatan saat ini, apakah Anda akan memberikan ini? Itu jadi pertanyaan pertama. Itu jadi kunci pertanyaan kepada gratifikasi yang diterima. Jadi mungkin rekan-rekan kami, khususnya mitra kerja Kanwil DJPB Provinsi Banten, mohon bantuannya untuk bisa mengklarifikasi dan mengklasifikasikan bahwa gratifikasi ini menjadi suatu hal yang membuat kita akan terjebak pada perilaku korupsi, bahkan sampai nanti tindak pidana korupsi. Dan perlu ditegaskan bahwa gratifikasi adalah pintu masuk dari seluruh tindak pidana korupsi lainnya. Awalnya cuman perkenalan, awalnya cuman persahabatan, tanda persahabatan, awalnya cuman
saling berbagi. Karena kebetulan saya punya, ya Bapak mau silahkan Pak. Tapi selanjutnya itu menjadi pengikat terjadinya tindak pidana korupsi. Dan niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja. Jadi bagi kami penyelenggara negara, ketika Bapak Ibu, rekan-rekan kami mitra kerja memberikan gratifikasi, walaupun itu hanya sebentuk satu kotak kue, maka itu harus kami laporkan. Kalau kami tidak melaporkan ke unit pengelola gratifikasi, maka itu menjadi niat jahat bagi kami, dan itu menjadi kami bisa mendapatkan punishment dari hal itu dalam waktu 30 hari kerja. Ya, jadi kalau suap itu pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa banyak sekali teori penyebab korupsi di dunia ini, khususnya di Indonesia. Kalau saya sangat memfavoritkan teori Ghosn teori dari Jacques Bolen. Ya, ini ada di sini. Ya, faktornya itu adalah pertama keserakahan atau greed. Bangsa Indonesia salah satu menjadi tantangannya adalah keserakahan ini. Apalagi kita kalau melihat tetangga kiri kanan itu sudah punya ini itu, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, punya sering jalan-jalan ke luar negeri, maka akhirnya kita bisa serakah sendiri. Dan kemudian yang kedua adalah kesempatan atau opportunity. Ya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan penyesuaian akan kebutuhan kita atau needs. Kemudian adalah pengungkapan atau expose. Pengungkapan ini menjadi salah satu penyakit bangsa kita sekarang juga, yaitu hedonisme. Kita pengen dilihat orang lain memiliki tampilan yang wah. Orang lain bisa menunjukkan 10, kalau bisa kita minimal 8. Padahal kemampuan kita hanya 5, contohnya seperti itu. Kemudian ada satu lagi di dalam teori korupsi ini adalah mewajarkan bahwa korupsi itu wajar. Ya, Bapak Ibu sering di lalu lintas itu kita ketemu ada polisi menyetop ibu-ibu karena nggak pakai helm. Kemudian dia langsung bilang, Pak, kenapa nyetop saya? Itu juga nggak pakai helm tuh Bapak lewatin. Harusnya saya dibolehin dong. Gitu. Itu jadi mewajarkan. Demikian juga dalam hari-hari ini Bapak Ibu, kalau ada mantan atau orang yang pernah korupsi, kemudian sudah dihukum, begitu masuk ke dunia masyarakat, kita gampang sekali melupakan bahwa mereka itu pernah dulu menyakiti hati masyarakat atau hati kita dengan perilaku korupsi mereka. Kita mewajarkan, wajar aja, nggak apa-apa, biasa itu, seperti itu. Jadi banyak teorinya Bapak Ibu bisa pelajari satu persatu. Saya kira ini adalah suatu hal yang hanya membenarkan atau hanya mengkonfirmasi kenapa korupsi itu bisa terjadi dan di hari ini. Dan di bangsa kita juga sangat dilarang adanya monopoli, ya, dilarang ada monopoli karena di dalam monopoli itu biasanya ada terjadi tindak pidana korupsi atau perilaku korupsi. Nah, kemudian yang sering sekali sekarang masyarakat kita abai adalah bahwa korupsi itu hanya kejahatan biasa. Oh, biasa itu. Ya, kenapa kita bilang biasa? Karena tiba-tiba kepala desa di tempat kita terjerat kasus korupsi. Kemudian anggota DPRD terjerat kasus korupsi. Kalau sekarang lagi hangat ini, anggota DPR yang mendapatkan CSR dari salah satu bank terbesar di Indonesia atau pemilik aturan perbankan di Indonesia. Dan kita jadi merasa wajar, oh anggota DPR mana sih nggak korupsi gitu ya. Atau bupati atau wali kota atau gubernur mana sih nggak korupsi, ya seperti itu. Atau pejabat kantor mana sih nggak biasa korupsi. Ya, kenapa? Kita ngerasa itu biasa. Tetapi padahal sebenarnya korupsi ini adalah kejahatan luar biasa. Extraordinary. Kenapa? Ada beberapa hal yang memenuhi unsur kenapa itu disebut menjadi kejahatan luar biasa, seperti genosida atau pedofilia gitu ya. Itu termasuk kejahatan luar biasa. Nah, salah satunya adalah menjadi syaratnya adalah berpotensi dilakukan oleh siapa saja. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan pernah berpikir hanya penyelenggara negara yang bisa korupsi. Anak SD aja bisa korupsi dari uang jajan atau uang buku yang diserahkan oleh orang tuanya. Masyarakat aja bisa korupsi dengan mengakali aturan. Banyak sekarang Bapak Ibu temuan rumah-rumah masyarakat yang meteran listriknya itu dikerjain. Atau masyarakat yang tidak menuruti aturan-aturan lalu lintas misalnya. Jadi semua orang bisa melakukan korupsi ini.
Kemudian targetnya itu random atau kemana saja. Bahkan kalau target dari korupsi itu seluruhnya kita kena. Saya pernah mengalami di Provinsi Jambi itu gubernurnya korupsi, ada bernilai ratusan miliar. Kebayang waktu itu seandainya ratusan miliar itu bisa membangun jalan, itu bisa mendapat minimal 300 km jalannya itu bagus, setara jalan tol. Tetapi akibat dikorupsi, itu tidak digunakan untuk pembangunan jalan, sehingga di jalanan itu sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi targetnya siapa saja. Bisa pejabat yang lagi berkendaraan bisa terperosok. Bisa orang miskin yang lagi naik sepeda bisa terperosok. Itu adalah targetnya. Kemudian kerugian yang diakibatkannya itu besar dan meluas. Ya, korupsi bansos. Kemarin ada salah satu menteri sosial kita yang beras dan minyak aja dikorupsi. Itu akibatnya sangat luas, seperti tadi jalan raya yang harusnya bagus tapi jadi jelek sehingga distribusi barang tidak berjalan dengan baik, sehingga ongkos kirim ekspedisi jadi mahal, harga-harga jadi mahal, sehingga masyarakat kita tidak semuanya bisa menikmati perputaran barang ekonomi. Kemudian biasanya korupsi ini terorganisasi atau dilakukan oleh organisasi. Jarang sekali ada korupsi dilakukan oleh sendiri-sendiri, khususnya di lembaga pemerintahan atau penyelenggara negara. Biasanya itu berjamaah. Ya, makanya kemarin di beberapa kasus korupsi itu tidak pernah, jarang sekali satu orang, minimal 2-3 orang. Biasanya orang-orang yang dekat pada pengambil kebijakan tersebut. Kemudian bersifat lintas negara, khususnya dalam penggunaan uangnya atau distribusi uangnya. Jadi Bapak Ibu, biaya sosial korupsi ini juga sangat tinggi Bapak Ibu. Kenapa? Karena korupsi ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial, ya, dan hak ekonomi masyarakat. Jadi bagaimana kita mengatasinya adalah dengan upaya yang besar dan masif. Jangan antipati, jangan diam saja, kita harus punya gerakan, yaitu melakukan budaya anti korupsi. Korupsi bukan budaya, itu dipastikan. Tapi anti korupsi adalah budaya. Kenapa? Budaya itu adalah budi dan daya, ya. Jadi usaha yang baik. Jadi korupsi itu tidak ada usaha yang baik. Jangan sempat kita mewajarkan bahwa korupsi itu adalah usaha yang baik untuk nanti supaya keluarga saya 7 turunan bisa selamat punya uang yang baik seperti itu. Nah, di KPK itu menetapkan ada trisula pemberantasan korupsi, dan di Kementerian Keuangan ini sangat sejalan sekali dengan 3 lines of defense. Nah, trisula pemberantasan korupsi ini adalah pertama penindakan korupsi. Itulah maka didirikan lembaga anti rasuah KPK, kemudian pemberdayaan APH lainnya di Kejaksaan dan Kepolisian untuk menindak kasus-kasus korupsi. Kemudian selanjutnya adalah pencegahan korupsi, ditetapkanlah sistem-sistem yang ada. Seperti di Kementerian Keuangan sekarang ada SPI terintegrasi atau sistem-sistem lainnya, ada penerapan zona integritas berpredikat WBK, WBBM, itu adalah pencegahan korupsi. Kemudian ada pendidikan anti korupsi adalah salah satunya seperti yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPB Provinsi Banten saat ini dengan melaksanakan pendidikan anti korupsi. Tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, khususnya kami Paksi, kami tidak akan pernah bosan. Kalau Bapak Ibu dari lembaga lain juga kalau membutuhkan melaksanakan sosialisasi anti korupsi, kami Paksi di seluruh Indonesia siap. Bahkan Paksi itu sekarang ada di setiap provinsi, ada kepengurusannya. Dan saya pastikan kami ketika dipanggil memberikan layanan penyuluhan anti korupsi itu free of charge, tidak ada biaya. Jangan khawatir, oh nanti Pak berapa honornya, nggak ada, free of charge, tidak ada biayanya, seperti itu. Nah, kemudian kita di Kementerian Keuangan ada 3 line of defense, mulai dari lini pertama yaitu pemilik proses bisnis, ya seperti yang dilaksanakan hari ini, Kanwil DJPB Provinsi Banten itu melaksanakan sosialisasi anti korupsi. Itu adalah bagian daripada defense pertama, untuk supaya mitra kerja kami itu tidak memberikan gratifikasi, tidak mengajak atau tidak melakukan korupsi. Demikian juga kami lini-lini pelayanan yang ada, itu adalah lini pertama. Kemudian lini kedua adalah di setiap unit kerja kami saat ini ada unit kepatuhan internal. Ya, di Kanwil, di KPPN, atau mungkin di kami di kantor Bea Cukai atau kantor-kantor lainnya, itu ada unit kepatuhan internal, bahkan sampai di kantor pusat. Kemudian yang lini ketiga ada APIP, ya, ini adalah Inspektorat Jenderal. Itu ketiga lini ini bergerak bersama untuk melawan keadaan-keadaan korupsi seperti itu. Nah, kemudian kita sebagai masyarakat, sebagai pribadi yang melawan korupsi, mulai dari lingkungan kerja kita,
mulai dari keluarga kita harus memiliki nilai-nilai anti korupsi. Di Kementerian Keuangan kami memiliki 5 nilai, nilai-nilai Kementerian Keuangan: integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Dan ini sangat relate sekali dengan nilai-nilai integritas yang ada di KPK. Ya, kalau saya singkatnya berjumpa di kertas, ada 9 nilai. Ya, mulai dari berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar. Ya, keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi kepada aparat. Bapak Ibu, kalau kita ketemu ada tindak pidana korupsi, mari kita laporkan ke channel-channel atau link yang sudah disampaikan tadi. Bapak Kakanwil sudah mention bahwa apabila ada praktek-praktek gratifikasi di lingkungan Kanwil DJPB Provinsi Banten, silahkan sampaikan melalui saluran yang sudah disediakan. Ya. Kemudian kalau ada perilaku-perilaku korupsi di sekitar kita, mari kita tegur. Itu adalah keberanian. Kemudian kedua, jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dan tulus ikhlas, Bapak Ibu. Ya, seorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena benar-benar dalam kejujuran dia merasa bahwa korupsi itu tidak baik, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Kemudian selanjutnya adalah mandiri. Seorang yang dikatakan mandiri adalah dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan orang mandiri tidak menjadi beban bagi orang lain. Biasanya orang yang tidak mandiri itu biasanya culas, mengambil milik orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Itu biasanya orang yang tidak mandiri. Tetapi kalau orang yang mandiri, dia mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Dan sebagai orang dewasa, harusnya kita orang mandiri. Bangsa yang dewasa, harusnya bangsa kita bangsa yang berdikari dan mandiri. Selanjutnya adalah peduli. Ya, peduli adalah berarti kita mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi dan diperlakukan. Itu adalah peduli. Jadi equal, ya, adil. Ya. Dengan kepedulian kita menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang nyaman dan damai bagi semua makhluk, tidak hanya bagi sesama manusia. Bahkan hewan ada tempatnya yang harus kita pedulikan. Tumbuhan ada tempatnya harus kita pedulikan. Alam sekitar kita bagaimana bisa menjaga atmosfer atau udara bersih, kita harus peduli. Kemudian selanjutnya adalah adil. Adil itu berada di tengah, Bapak Ibu. Ya, tidak memihak, jujur, lurus dan tulus. Itu adalah orang yang adil. Kemudian selanjutnya adalah disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Nah, kenapa disiplin itu selalu berkorelasi dengan waktu? Karena waktu adalah salah satu indikator pengukuran kedisiplinan seseorang. Ya, kemudian adalah kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan dilakukan. Hari ini panitia kegiatan sosialisasi anti korupsi Kanwil DJPB Provinsi Banten pasti sudah bekerja keras. Kenapa? Mereka pasti membuat target kerja yang terukur dan struktur, dan itu harus dicapai dengan maksimal dan memperhatikan kepuasan hasil, ya, baik secara eksternal yang mendapatkan pelayanan maupun yang melaksanakan pelayanannya. Kemudian selanjutnya adalah tanggung jawab, yaitu amanah dan dapat diandalkan. Khususnya di penyelenggara negara, dimanapun posisi kita, apapun jabatan kita saat ini, kita harus amanah dan dapat diandalkan. Tidak peduli setinggi atau rendah apapun posisi kita, semua punya amanah dan porsi yang masing-masing dan harus diandalkan. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, ini adalah satu nilai yang harus kita miliki, yaitu sederhana. Bagaimana kita hidup secara wajar, mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada. Apa nih yang disebut dengan kata wajar adalah, kalau memang kita hanya memiliki satu, maka satu itulah yang kita gunakan. Jangan bergaya memiliki tiga, sehingga itu tidak sederhana. Itulah yang disebut saat ini hedonisme atau flexing. Flexing itu kan dia hanya punya kemampuan 5, tapi seolah-olah nunjukin 7 atau 10. Seperti itu. Itu flexing. Tapi orang yang sederhana adalah hidup secara wajar. Apa yang kita miliki, itu yang kita gunakan. Kita boleh punya ambisi atau usaha, silahkan. Tapi ukur kemampuan kita, khususnya apa yang kita tunjukkan di kehidupan masyarakat saat ini. Ada satu tokoh yang begitu berkesan bagi saya, dan saya yakin Bapak Ibu juga pasti
setuju apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau berkata begini, aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia. Sekali lagi, orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Namun yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku. Lahir maupun batin, aku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku. Seorang Ki Hajar Dewantara pernah berkata ini. Dan saya yakin Bapak Ibu ini bisa menjadi cerminan bagi kita. Bisa menjadi pengingat bagi kita, evaluasi bagi kita. Kita bekerja untuk siapa? Ya, dengan cara apa? Kemudian apa yang kita yakini? Bahwa kita tidak mau mengkhianati tanah air ini. Kenapa? Kita mencintai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak mau NKRI suatu saat akan tinggal kenangan seperti negara Yugoslavia atau Uni Soviet. Uni Soviet itu dulu satu negara yang besar, tapi sekarang sudah pecah. Kita hanya dengar dan kenal sekarang adalah Rusia. Ya, kita tidak mau suatu saat ada negara-negara bagian di Indonesia ini yang terpecah karena kita terdisintegrasi. Jadi Bapak Ibu, mari satu hal yang kita perlu pahami bahwa merdeka itu bebas dari korupsi. Perjuangan kita belum selesai. Mari lawan korupsi sampai ke akarnya. Mulai dari diri kita, mulai dari perilaku kita, mulai dari organisasi kita, sahabat kita, keluarga kita. Dan kita bisa berbuat bagi bangsa dan negara kita. Merdeka! Demikian, terima kasih buat perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Merdeka! Terima kasih Bapak Merdeka. Elfirman Yusuf Sibayang, luar biasa. Sangat lengkap, sangat luas sekali, benar-benar menambah keilmuan, menambah pengetahuan bagi kita semua nih. Beliau menerangkan, menyampaikan sangat jelas sekali. Beliau bahwa kita sudah merdeka, tetapi perjuangan belum selesai. Itu salah satu yang beliau sampaikan, dan bahkan beliau tadi juga menyampaikan banyak peradaban di dunia ini yang runtuh gara-gara korupsi, bukan karena serangan lawan, tapi karena korupsi. Ini adalah hal yang menjadi pengetahuan kita bahwa begitu kejamnya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Akan dia menyampaikan, jangan diam kalau ada korupsi, gitu ya. Kita harus berani melawan, berani bersatu untuk benar-benar melawan korupsi. Dan bahkan beliau juga menyampaikan bahwa salah satu hal yang sangat berbahaya itu adalah gratifikasi. Walaupun awalnya itu belum ada niat jahat, Pak ya, ternyata itu sangat berbahaya sekali ya, gratifikasi. Kita benar-benar harus hati-hati dengan gratifikasi ini, pemberian yang sangat berbahaya. Beliau juga menyampaikan tadi teori-teori korupsi banyak sekali, itu menjadi perhatian sekali. Juga dia menyampaikan bahwa korupsi adalah kejahatan yang extraordinary, bukan kejahatan biasa. Kejahatan yang benar-benar bisa menyerang siapa saja dan di mana saja. Ini juga menjadi hal yang sangat perlu kita menjadi perhatian. Beliau juga menyampaikan bahwa ada trisula yang menjadi tonggak untuk pemberantasan korupsi dari KPK, sehingga ini yang salah satu yang disampaikan oleh beliau. Hari ini kita melakukan pendidikan bagian dari pencegahan korupsi itu. Dan tadi Bapak Ibu mungkin kalau memperhatikan, beliau menyampaikan nilai-nilai anti korupsi, yaitu berjumpa di kertas. Apa itu berjumpa di kertas? Mohon dihafalkan ya, jangan-jangan nanti ada kuisnya ini ya, berjumpa di kertas gitu ya. Itulah luar biasanya beliau. Bapak Ibu, untuk ini kami beri kesempatan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, mumpung ada narasumber yang luar biasa, kesempatan yang sangat langka hari ini kita mendapatkan pencerahan. Kami persilahkan mungkin ada penanya dulu, tiga dulu. Tolong sebutkan nama dan asal instansinya. Kami persilahkan dan langsung aja nanti dibuka. Silahkan Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan. Kami persilahkan untuk resen. Ini banyak pesertanya yang termonitor ini 107. Ini belum beberapa yang bergabung di dalam ruangan ya, Pak Elfirman. Jadi sebenarnya cukup banyak teman-teman atau
seluruh stakeholder yang mengikuti, baik yang ada di Kementerian Keuangan maupun yang di luar. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin menyampaikan. Nah, ini mungkin masih membuat pertanyaan untuk menyemangati kembali. Saya sampaikan satu pantun untuk membuat semangat suasana terdulu ini. Makan gorengan bikin ngantuk. Kalau suka, pilih aja yang hangat. Walau sekarang Bapak Ibu ada yang ngantuk, semoga semua tetap semangat. Untuk membuka suasana, barangkali yang lain menunggu Bapak Ibu yang lain mengajukan pertanyaan, saya ke Pak Irfan. Saya sampai berpikir sudah banyak ini yang mengajukan reaksi, mungkin nanti saja. Ini satu, yang pertama ini Bu Raini ya. Nah ini juga expert, ini master kita juga, expert kita. Silakan Ibu Raini. Makasih Pak Nurul. Selamat siang Bang Firman. Ya, kita berjumpa by Zoom ya. Ya, Ya, ini saya ingin bertanya nih, tadi kan disebut tadi saya baru men-screenshot baru kemarin banyak sekali berita korupsi. Nah, tadi kan Bang Firman menjelaskan bahwa perjuangan belum selesai gitu kan kita. Nah, bagaimana kita bisa gitu ya sebagai pribadi, bukan sebagai institusi ya, sebagai pribadi agar bisa untuk membantu mengurangi gitu ya di sekitar kita itu terkait korupsi, bagaimana kita bisa memberikan pencerahan kepada sekitar kita. Karena tentu banyak ya tadi kayak hal-hal kecil, misalnya kayak di sekolah, itu kan ada kebiasaan tuh kalau setiap naik kelas itu pasti suka ada pemberian untuk guru gitu kan. Ya, memang itu bagus ya ini, tapi secara secara tidak disadari itu juga sebagai salah satu bibit untuk membuat kita jadi bahwa itu adalah suatu jalan untuk menuju korupsi karena tanpa disadari bisa jadi setelah kita memberikan sesuatu kepada guru artinya itu ada harapan tersembunyi bahwa guru tersebut akan memberikan perhatian lebih lah kepada anak-anak kita gitu kan, seperti contoh seperti itu. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu Raini. Yang kedua langsung ini ada juga resen Pak Ojat. Pak Ojat terlebih dahulu tadi. Silakan Pak, dari mana? Selamat kenal dan silakan. Halo. Selamat siang. Suara Selamat saya siang, terdengar, Pak. terdengar Pak ya? Ya, jelas Pak. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya juga ingin menyapa Bu Raini tadi. Apa kabar Ibu? Baik Pak Ojat, waduh ini kayak reuni nih kita nih ya. Ya, Bu Raini adalah salah satu pimpinan saya di Muara Bungo kemarin. Saya sekarang dari KPPN Sungai Penuh, Pak Muhammad Nurul. Nah, izin mungkin saya langsung ke Master L Firman ya. Bagaimana kita ketahui bahwa berita korupsi ini macam-macam hari ini kita ketahui kalau kita searching di media sosial juga atau di media cetak semua akan muncul terkait dengan korupsi terkini. Nah, isu yang sekarang berkembang adalah bahwa ada satu hal terkait dengan penanganan korupsi ini, ada satu undang-undang yang sampai hari ini belum disahkan. Mungkin saya ingin diskusi aja, ingin pendapat Pak Firman, kenapa ya itu undang-undang perampasan aset itu sampai hari ini belum juga kelar itu di DPR kita. Mungkin itu aja Pak Firman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ojat. Satu lagi ini dari KPPN yang sudah presiden ya, Sekuen Serang, Bu Yatna ya. Silakan Bu. Silakan. Pak, saya Ya, KPPN Serang, Bu Yatna. Silakan. suara saya dapat terdengar, Pak. Suaranya kecil ya? Pak Yatna, Pak. Pak Yatna ya. Suaranya kecil sekali. Pak, Atau belum bicara ya? Belum.
Dapat terdengar? Nah, agak jelas, Pak. Apa? Oke. Baik, terima kasih. Ah, Baik. Baik, terima kasih Pak Nurul selaku moderator. Yang saya hormati Pak L. Firman ya selaku narasumber. Izin Pak, tadi terkait mengenai sosial media ya. Tentunya sangat masif sekali ya tentang korupsi diberitakan. Jadi seperti kita menilai orang itu yang dilihat tuh jeleknya aja gitu kan. Tapi tidak terlihat effort apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait mengenai pemberantasan korupsi. Memang kalau misalnya ada terkait penangkapan gitu kan, itu jadi ada terkesan juga. Jadi sisi negatifnya itu bahwa ternyata yang korupsi makin banyak gitu kan. Itu jadi dua sisi yang kita jadi serba salah. Sebenarnya tips atau kiat-kiat apa sih Pak sebenarnya yang bagus itu agar kita dapat mengedukasi masyarakat bahwa pemerintah hadir loh gitu untuk pemberantasan korupsi gitu kan. Misalnya di kepolisian kan ada yang sifatnya tapi masih seremonial sih ya, Sugeng Award ya. Namun di sisi lain juga tidak turun juga itunya. Maksudnya apa? Yang ditangkap oleh masyarakat korupsi tidak turun juga, tetap aja berjalan gitu kan. Mohon kiranya di insight dari Pak Firman sebenarnya apa sih tips atau kiat-kiat yang istilahnya dapat memberikan pemberitaan berimbang gitu. Jadi agar ada vibe atau kesannya misalnya positif gitu. Contoh misalnya ada gebrakan untuk para koruptor itu yang dengan nominal sekian diberikan punishment yang berat gitu. Jadi pemiskinan atau hukuman mati. Saya rasa tuh gebrakan seperti itu menjadi satu suplemen penting ya untuk dilakukan di saat pemberitaan yang masif terkait negatifnya mengenai korupsi. Ya, makasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk 3 penanya. Ini sebelum nanti kalau masih ada waktu kita tambahkan dari Pura ini tadi mungkin secara pribadi bagaimana Pak kita secara pribadi dalam mengurangi korupsi itu. Karena banyak jadi ya di sekolah ada, mungkin di RT juga ada, jangan-jangan juga di kantor juga ada. Kalau Pak Oja tadi tentang undang-undang perampasan aset Pak, ya. Kok ini jangan-jangan tarik ulur di DPR ini. Nanti kalau disahkan kena juga saya ini ya, sehingga sangat lama ini ya. Kalau Pak Yatna tadi kurang berimbangnya pemberitaan ya, yang lebih banyak adalah keberhasilan kita dalam anti korupsi ya, itu kurang kelihatannya Pak ya. Tapi yang banyak kan berita tentang korupsi itu masih sudah ditangkap masih aja banyak yang korupsi. Tapi sebenarnya kita termasuk Pak Elviman ya sebenarnya sudah banyak juga menjalankan kegiatan-kegiatan yang anti korupsi ya. Hadirnya edukasi tentang korupsi ke masyarakat itu kira-kira agak kurang. Mungkin itu Pak Elviman. Silakan, monggo. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nurul Hidayatullah. Jadi luar biasa nih 3 penanya ini sebenarnya calon-calon faksi yang berkompeten. Ya, pertama kepada Ibu Reni, terima kasih Bu sudah bertanya. Ya, mungkin sekali lagi menegaskan saja bahwa Bu Reni saya ini adalah mentor saya ya ketika talent dan memang pimpinan kami di KPPN Muara Bunga dulu yang memimpin dengan ketegasan yang luar biasa. Nah, mohon izin Bu, apa yang Ibu sampaikan saya sangat menikmati sekali pertanyaannya karena menjadi bagian juga dari concern saya secara pribadi maupun di kita sebagai faksi saat ini, yaitu perilaku-perilaku koruptif dari dunia pendidikan. Dan ini Bapak Ibu, tadi mungkin saya tidak terlalu mention bagaimana kita bisa punya kepedulian bahwa jangan sampai NKRI itu runtuh karena korupsi. Salah satu yang perlu kita perbaiki adalah dari generasi muda. Jadi saat ini kalau anak-anak ini memang sangat santer sekali sekarang. Kalau setiap pembagian raport itu orang tua itu jadi seperti latah, harus memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan pendidikan kepada anaknya, ya kepada guru, kepada pihak sekolah, kepala sekolah seperti itu. Dan perlu diedukasi di sana bahwa
sebenarnya kalau kita sadari bahwa kalau tidak ada ini tadi salah satu juga termasuk dalam yang disebut dengan gratifikasi. Makanya sangat concern sekali di dunia pendidikan sekarang adalah gratifikasi di bidang pendidikan. Tetapi yang perlu kita sadari di sana adalah bukan perilaku saat ini saja. Mungkin hari-hari ini orang tua zaman sekarang itu merasa mampu kali ya. Yang kadang-kadang nggak masuk akal. Mohon maaf Bu, saya sering diceritakan oleh istri saya. Tadi ibunya si Anu itu ngasih tas LV loh sama ke gurunya gitu. Bingung kita kan. Sementara ibunya sendiri bawa motor, tapi bisa ngasih tas branded. Terserah dia mau KW berapa, tapi biasanya itu sudah bernilai mahal misalnya. Nah, yang menjadi dampak utama di sini adalah yang kita takutkan adalah mindset pada anak didik. Karena pasti apa yang dilakukan oleh orang tuanya, itu anak didik itu akan kebaca atau mendapatkan insight bahwa oh kalau sekolah itu harus ada pemberian ke guru ya, dan ini akan dibawa sampai ke masa emasnya nanti gitu. Tadi ada diputar beberapa video, salah satu video yang rangkaian video ini adalah bagaimana seorang anak kecil yang dari kecil itu dibiarkan atau diajarkan habit tentang perilaku koruptif, itu ketika dia berkarya sebagai penyelenggara negara itu menjadi koruptor. Nah, bagaimana kita bisa melawan ini adalah, ini sebenarnya fenomena sekarang Bu, fenomena. Saya memperhatikan sekali kita semua sama-sama punya anak, kadang-kadang anak kita bercerita bagaimana mereka merasa tersisihkan karena ibunya atau orang tua teman-temannya itu memberikan sesuatu kepada sekolah. Tetapi yang perlu kita takutkan di situ adalah kita sedang membentuk generasi muda yang berperilaku koruptif, yang memiliki mindset dalam pemikiran bahwa oh kalau kita mau sukses di sekolah, punya dapat nilai bagus, itu harus melakukan ini itu dalam hal yang sisi negatif. Nah, bagaimana tindakan kita adalah salah satu, khususnya kita sebagai orang tua, kita tidak boleh mengikuti hal yang sama. Kalau misalnya terjadi ketidakadilan yang terjadi kepada kita, maka salah satu nilai anti korupsi tadi adalah keberanian. Kita berani mengungkapkan itu. Hari ini sudah ada beberapa saluran atau link kita bisa melaporkan itu. Kita bisa menyampaikan ke pihak sekolah secara langsung. Kita bisa menyampaikan ke dinas pendidikan ataupun di lembaga-lembaga masyarakat yang concern kepada pemberantasan tindak pidana atau perilaku koruptif. Karena ujung-ujungnya perilaku koruptif ini akan berakhir ke tindak pidana koruptif. Jadi sekali lagi Bu, kita berani kasih contoh Bu. Khususnya kita sebagai orang tua. Apalagi secara pribadi kita punya anak, punya keluarga mungkin yang berkecimpung di dunia pendidikan, kita bisa tegur. Saya pernah punya satu kejadian yang menarik, hampir berdebat kusir dengan seorang pelaku pendidikan karena terkait ini. Tetapi akhirnya dia bisa terima bahwa hari ini Anda merasa wajar-wajar saja orang tua itu memberikan barang A, B, C, D yang mungkin bernilai kecil. Tapi lihat anaknya itu akan berpikir bahwa ibu memberikan pengajaran kepada anak ini karena dikasih itu. Atau ibu akan mendapatkan reward dari orang tuanya secara khusus karena sudah memberikan pendidikan selama ini. Akhirnya kita bisa mendapatkan titik temu bahwa memang itu tidak baik. Seperti itu. Jadi bagi saya pribadi, bagaimana kita bisa melawan hal ini adalah memberikan contoh, kemudian berani untuk menerobos kebiasaan itu. Apalagi kalau di sekolah-sekolah yang elit biasanya itu lebih besar lagi tantangannya. Tetapi apapun itu, ya kita harus berani. Nggak bisa diam atau hanya antipati, ya sudah kalau dia iya, kalau saya gitu ya. Mungkin itu Bu, kalau dari saya Bu, yang biasa saya berikan dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, nanti kalau ada tanggapan boleh lanjut Bu ya. Ya, selanjutnya kepada Master Ojat Sederajat. Nah ini, aduh, kalau Bu Reni pasti lagi ketawa-ketawa nih. Wah ini kok jeruk makan jeruk ini gitu ya. Master Ojat inilah partner saya dari KPPN Muara Bungo sebagai pejabat fungsional PTPN, dan sekarang kita sudah dipisahkan oleh jarak ya, seperti lagu-lagu gitu ya. Nah ini menarik Pak Ojat, ini sepertinya Pak Ojat ini yang mantan aktivis ya. Jadi pemikiran dan pertanyaan itu kritis dan langsung ke contoh konkret ya. Kalau saya teringat dengan selorohan seorang anggota DPR di ruang gedung DPR-nya, jangan tanya sama kroco-kroco dong bagaimana undang-undang perampasan aset ini tidak disetujui atau tidak ditetapkan, tapi tanya dong sama ketua-ketua partai gitu ya. Nah,
Mungkin secara masyarakat kita harus mengerti hukum juga bahwa dalam menetapkan sebuah undang-undang itu ada proses ya yang dilakukan oleh lembaga yang membuat membuat undang-undang. Jadi di sana ada keterlibatan antara pemerintah dan lembaga legislatif dan prosesnya memang cukup panjang. Nah, sekarang kalau kita sebagai masyarakat yang nonton dan melihat, mungkin julidnya kita selalu berkata begini, pantas saja tuh undang-undang perampasan aset itu tidak ditetapkan sampai sekarang. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya mereka-mereka yang duduk di sana tuh yang akan jadi korban pertama dari undang-undang tersebut, seperti itu. Nah, perlu kita bangun pemikiran positif kita. Kenapa ini belum ditetapkan? Saya percaya karena masih ada beberapa bahasan dan analisa yang perlu ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga legislatif. Bagaimana ini belum ditetapkan? Memang seolah-olah dengan ada undang-undang perampasan aset nanti para koruptor itu akan segera diciduk semua gitu ya. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu juga. Saya percaya ketika undang-undang perampasan aset itu akan bisa diterapkan ketika ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka koruptor. Tapi kalau ada pribadi yang korupsi, ya kalau kita sebutnya kalau koruptor itu kalau sudah diungkap lembaga hukum gitu ya. Tapi sebenarnya mereka yang melakukan korupsi, kalau misalnya belum tertuduh, itu kan undang-undang itu tidak berlaku juga gitu ya. Itu akan berlaku kepada mereka-mereka yang dituduhkan. Dan sampai hari ini, khususnya di KPK, ratus-ratus kasus korupsi yang sudah diajukan ke pengadilan, itu hanya sekian persen, sebagian kecil yang bisa dibilang gagal atau tidak dilanjutkan ke penuntutan. Dan 90 sekian persennya itu berhasil menetapkan seorang koruptor itu dengan hukuman. Artinya apa? Undang-undang yang ada saat ini pun sebenarnya sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus ketika itu bisa diterapkan dan ditetapkan kepada para pelaku koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi. Jadi sekali lagi, kalau ditanya kenapa undang-undang perampasan aset ini belum ada, maka itu akan menjadi ranah koridornya lembaga legislatif kita dan pemerintah kita. Dan saya sekali lagi, saya sebagai seorang yang berbicara tentang perlawanan anti korupsi, ingin kita punya satu pemahaman positif bahwa ini pasti semua masih ada kajian dan bahasannya. Dan saya yakin kalau kita bersepakat, anggota DPR itu adalah wakil kita yang kita pilih. Dan pemerintah yang duduk saat ini adalah pemerintah yang kita pilih dari masyarakat. Maka mari ke depannya kita bisa memilih pemerintah dan wakil rakyat kita sesuai dengan visi misinya kita untuk bisa menetapkan undang-undang atau produk hukum yang berpihak kepada masyarakat dan menghentikan tindak pidana korupsi yang terjadi di bangsa dan negara kita. Begitu kira-kira Pak Ojan. Baik. Selanjutnya kepada Pak Yayat, terima kasih nih Pak. Sebenarnya Pak, itu tadi Pak, bad news is good news. Ini salah satu yang saat ini Pak, yang menjadi fenomena yang terjadi bagi kita. Saya pribadi juga mengatakan begitu. Saya akan lebih cenderung tertarik membaca berita yang bernada-nada miring daripada bernada positif, tapi sepertinya membosankan gitu. Nah, khususnya di kasus-kasus korupsi, ya saat ini memang semua medsos itu banyak yang membahas itu. Tetapi sebenarnya Pak, banyak juga kok kontra news untuk menunjukkan prestasi-prestasi pengungkapan kasus korupsi. Khususnya KPK saat ini, mungkin saat ini ya, kalau saya bilang KPK seperti dengungannya itu lagi surut nih, karena sepertinya jarang OTT atau apa gitu ya. Tetapi setiap bulan dan periode tertentu itu lembaga-lembaga aparatur penegak hukum ini mengeluarkan data dan statistik. Berapa kasus korupsi yang ditangani, apa hasil penuntutan dan pengadilannya, kemudian berapa kerugian negara yang diselamatkan oleh penegakan hukum tersebut. Nah, sebenarnya banyak Pak, banyak. Cuman kadang-kadang itu tadi Pak, kita tuh terlalu fokus kepada kasus-kasus miringnya. Nah, contoh misalnya Pak, kasus timah di Bangka. Itu kan kita lebih cenderung mengkuliti Sandra Dewi yang terlalu banyak menggunakan produk-produk mewah. Daripada kita menanya 300 triliun itu apa aja sih? Apa saja yang digunakan gitu? Di mana untuk uangnya? Nah, seperti itu. Nah, ternyata begitu kita dalamin,
Beritanya membosankan, Pak. Kenapa? Ternyata dari 300 triliun itu ternyata uangnya hanya sekitar 60 sampai nggak nyampe 100 triliun. Yang sisanya kenapa dihitung 300 triliun? Karena ada dampak ekonomi dan alam yang diakibatkan oleh perilaku dan tindak pidana korupsi tersebut. Seperti itu, Pak. Dan itu ada pembahasannya, Pak. Di lembaga-lembaga pemerintah itu biasanya ada. Di pengadilan itu setiap ada amar putusan, itu dipaparkan semua. Kemudian di lembaga APH kita, di KPK, di Kejaksaan, ya seperti Kejaksaan, kemarin kan ada yang sampai mengatakan begini, kalau kita baca di X atau Twitter, ketika KPK menunjukkan uang puluhan triliun dalam satu ruangan, yang disorot adalah itu kan uang mainan, itu kan akal-akalan saja gitu. Tapi bukan kita tidak terlalu fokus itu kasusnya apa sih? Siapa pelakunya? Kenapa bisa terjadi? Kenapa uang yang sebanyak itu bisa ada di sana gitu loh. Sebenarnya ada media-media yang memaparkan itu, Pak. Tapi kita kayaknya lebih asik deh ngikutin yang memfollow berita-berita yang tadi itu, masa iya sih Kejaksaan bisa mengambil uang sebanyak itu, dari mana uangnya, bank mana yang nyimpan sebanyak itu, gitu dia, Pak. Jadi sekali lagi Pak Yatna, edukasinya itu sebenarnya berimbang, Pak. Khususnya seperti yang kami sekarang diharapkan menjadi paksi ini, dan saya berharap Bapak Ibu, rekan-rekan semua, para master, semua kita bisa menjadi penyuluh. Memang penyuluh itu nggak ada uangnya, nggak ada gajinya, nggak ada honornya. Tetapi sekali lagi sama juga berkorelasi dengan pertanyaan Bu Raini tadi, membangun perjuangan melawan korupsi itu berawal dari diri kita, kemudian keluarga kita, lingkungan kita, bahkan sampai organisasi dan bangsa dan negara kita. Bapak Ibu, saya tidak akan bisa dan tidak layak menyampaikan materi di hadapan Bapak Ibu kalau di rumah saya masih berantakan. Cara saya mendidik, cara saya bertransparansi kepada keluarga saya, cara saya memperlakukan mereka, demikian juga di lingkungan atau organisasi saya. Ini terkonfirmasi. Ini yang paling dekat dengan saya, mungkin ada beberapa yang hadir pada hari ini, tahu siapa saya. Kalau ada yang di antara mereka sampai mual mendengar apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu, berarti saya tidak bisa meneladani itu. Jadi sekali lagi, mari Bapak Ibu semua sama-sama berjuang melawan korupsi itu dari diri kita dengan cara-cara yang disediakan oleh alam, oleh organisasi, oleh bangsa dan negara kita. Ya, jangan sampai abai, jangan biarkan korupsi itu atau perilaku-perilaku korupsi itu terjadi, lama-lama akan menjadi bola salju yang membuat kita menderita bersama dan menyebabkan disintegrasi bangsa kita. Mungkin itu Bapak Ibu, saya silakan kembali ke Pak Muhammad Nurul. Terima kasih untuk Pak Elfriman Yusuf Sembayang, luar biasa penjelasannya, Pak. Memang belum menyampaikan sangat lugas sekali ya, benar-benar seperti praktisi yang langsung memahami. Jadi kita benar-benar pencerahan pemahaman yang luar biasa. Bapak Ibu, sebenarnya kita ingin berlama-lama, tapi karena waktu yang disediakan dari panitia sampai jam 11.15, jadi mungkin kesempatan ini saya ucapkan terima kasih ya, dan lain waktu mungkin ada kesempatan kita bisa untuk lebih berlama-lama lagi untuk membahas korupsi ini. Yang satu yang perlu kita ingat bahwa kita lawan korupsi dari diri kita sendiri, mulai dari diri kita, terus bergerak ke lingkungan dan seterusnya. Begitu Pak Edman ya. Sekali saya ucapkan terima kasih Pak Edman, luar biasa ilmunya, dan jangan kapok kalau lain waktu mungkin kami undang kembali. Bapak Ibu semua, kita beri aplaus untuk narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih. Sebelum waktu kami kembalikan kepada MC, secara singkat saya sampaikan pantun singkat ya. Burung cendrawasih membaca komputer pakai kacamata. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber dan seluruh peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.